Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua. Nah, di kesempatan kali ini saya akan membawakan cerita kisah horor yang berjudul Ritual Jalan Tol Cipularang, Jin versus Operator Ekskavator. Penasaran seperti apa ceritanya? Langsung aja saya mulai ceritanya. Orang sering bilang, pembangunan jalan tol Cipularang itu tidak lepas dari cerita-cerita mistis. Banyak yang percaya, jalur Cadas Pangeran sudah lama dijaga makhluk gaib, bahkan sebelum aspal menutupi tanah dan bebatuan di sana. Konon, tempat itu bukan sekedar jalur biasa, melainkan perlintasan makhluk tak kasat mata yang tak suka kalau wilayah mereka diganggu. Wardani, seorang operator ekskavator yang sudah berpengalaman, awalnya tidak percaya. Baginya, kerja ya kerja. Tapi malam itu, saat ia mengerjakan proyek di tikungan maut yang terkenal angker, barulah ia sadar bahwa tidak semua yang hidup di dunia ini bisa dilihat dengan mata kepala. Malam itu langit Cipularang mendung, tanpa bintang sedikit pun. Udara terasa lembab, menusuk hingga ke tulang. Kabut tipis turun perlahan dari arah tebing, melayang-layang di bawah cahaya lampu sorot proyek yang redup dan berkelip seakan tak sanggup menembus pekatnya malam. Suara mesin buldozer yang dikendalikan Wardani meraung pelan, ritmis, sesekali disertai dentuman keras ketika baket besi menghantam tanah yang keras dan berbatuan. Tikungan maut di kawasan Cadas Pangeran itu malam-malam terasa jauh lebih sunyi daripada siang hari. Seakan semua suara kehidupan sengaja ditelan oleh hutan dan tebing yang mengapit jalur itu. Wardani duduk di kabin, tangannya cekatan mengendalikan tuas. Seorang operator ekskavator yang sudah bertahun-tahun bekerja di proyek besar, ia terbiasa dengan jam lembur dan dinginnya malam di lokasi. Para pekerja lain sudah pulang lebih dulu sejak sore, meninggalkan area yang kini hanya dipenuhi suara mesin dan dengusan napas Wardani. Mandor proyek memintanya menyelesaikan sedikit pekerjaan tambahan, karena besok pagi harus ada pengecoran di jalur itu dan tanahnya perlu benar-benar rata. Wardani menyanggupi tanpa pikir panjang. Lembur bukan hal asing baginya, dan uang tambahan pun lumayan untuk keluarganya di kampung. Namun, sejak mesin dinyalakan tadi, perasaan Wardani tidak enak. Ada rasa berat di dada yang tidak bisa ia jelaskan. Matanya sesekali melirik ke arah pepohonan di tepi tebing. Pohon-pohon tinggi berjejer rapat, batangnya hitam legam diterpa sorot lampu, daunnya bergetar pelan ditiup angin malam. Seakan ada sesuatu yang bersembunyi di balik kerimbunan itu. Rasanya seperti ada tatapan yang mengikuti setiap gerakan, membuat bulu kuduknya berdiri tanpa alasan jelas. Sesekali, di sela raungan mesin, ia mendengar suara kecil. Suara seperti langkah kaki di rerumputan basah. Gesekan halus namun cukup jelas di telinganya. Wardani refleks menghentikan mesin sejenak, menajamkan pendengaran. Tapi yang terdengar hanya desir angin. Tidak ada apa-apa. Ah, paling cuma suara binatang, gumamnya pelan. Berusaha menenangkan diri. Ia kembali menarik tuas, memaksa pikirannya fokus pada pekerjaan. Tetapi semakin lama ia bekerja, perasaan itu makin menjadi-jadi. Seolah-olah kabut yang semula tipis, kini semakin tebal, mengelilingi kabin ekskavator. Sorot lampu memantul di butiran air, membuat pandangan samar-samar. Dan di sela-sela samar itu, Wardani merasa melihat bayangan bergerak. Seperti seseorang berdiri menatapnya dari balik kabut, lalu lenyap secepat kilat begitu ia menoleh. Ia menelan ludah, lalu mengatur napas. Bismillah, kerja aja, bisiknya. Saat ekskavator mulai mendorong bongkahan tanah yang cukup besar, tiba-tiba mesin bergetar keras. Suaranya berubah kasar, seolah dipaksa bekerja lebih berat dari biasanya. Baket besi yang seharusnya menyingkirkan tanah itu, justru seakan tertahan oleh sesuatu. Wardani mencoba menarik tuas kembali, tapi terasa berat sekali seperti terganjal batu besar yang tak kelihatan. Aduh, apalagi ini? Keluhnya, sambil menghentikan mesin. Ia turun dari kabin dengan langkah hati-hati. Suara bootsnya menjejak tanah yang lembab, menimbulkan bunyi kecipak kecil. Udara makin dingin saat ia melangkah mendekati baket. Begitu senter kecil di tangannya diarahkan, cahaya putih kekuningan menyingkap apa yang terkubur di bawah galian itu. Wardani tertegun, matanya melebar. Tanah yang tadi digali ternyata membentuk lubang menyerupai liang lahat.
Di dalamnya, bukan sekedar tanah atau batu. Ada semacam batu nisan tua, berlumut, sebagian besar tubuhnya masih terkubur. Permukaannya retak-retak, dengan guratan tulisan yang tak terbaca jelas. "Lah, ini apa lagi?" bisiknya pelan, hampir tak terdengar. Jantungnya berdegup kencang. Ia mundur satu langkah, menatap lubang itu tak percaya. Di tengah proyek besar seperti ini, apa mungkin ada kuburan lama yang tak tercatat? Atau mungkin hanya batu biasa yang kebetulan mirip nisan? Namun batinnya mengatakan lain. Ada hawa dingin yang tiba-tiba muncul dari lubang itu, dingin yang berbeda dari udara malam biasa. Dinginnya menusuk hingga ke tulang belakang. Belum sempat ia berpikir panjang, angin tiba-tiba berhembus kencang dari arah tebing. Daun-daun bergeremisi keras, ranting bergoyang, debu terbet-terbangan masuk ke matanya. Wardani menunduk, melindungi wajah dengan lengan. Itulah saat juga, dari arah lubang terdengar suara lirih. Suara yang mirip dengan orang melantunkan mantra. Bahasa asing yang tak ia mengerti, berulang-ulang, lirih namun jelas. Suara itu datang entah dari mana, tapi rasanya seperti berasal dari dasar lubang, dari balik nisan yang terkubur. Wardani panik. Ia buru-buru berlari kembali ke kabin, masuk dan menutup pintu. Tangannya gemetar saat memutar kunci mesin. Namun, bukannya hidup, lampu sorot justru padam satu persatu. Seperti ada tangan yang mematikannya. Sekeliling jadi gelap gulita. Wardani menahan napas. Suara mesin yang tadi meraung kini senyap, menyisakan suara detak jantungnya sendiri. Di tengah kegelapan itu, suara berat tiba-tiba terdengar. Suara serak, dalam, seperti milik orang tua yang marah. "Berhenti, ini bukan tempatmu." Wardani terdiam kaku. Suara itu begitu dekat, seolah berbisik tepat di belakang telinganya. Ia merinding hebat, bulu kuduknya berdiri semua. Tangannya basah oleh keringat dingin. Perlahan, dengan rasa takut yang luar biasa, ia moleh ke belakang. Matanya langsung membelalak. Bayangan hitam tinggi besar berdiri di atas kabin. Bentuk tubuhnya seperti manusia, tapi jauh lebih tinggi, hampir menyentuh langit-langit keren. Wajahnya samar seperti asap yang berputar-putar. Hanya matanya yang jelas, menyala merah menyilaukan, menatap lurus ke arah Wardani. Wardani ingin berteriak, tapi suaranya tercekak di tenggorokan. Ia ingin lari tapi kakinya terpaku. Satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah menggumamkan doa seadanya. Mulutnya komat kamit membaca ayat pendek yang masih ia ingat. Tangannya buru-buru memutar kunci mesin lagi. Berkali-kali, tapi mesin tetap mati. Tiba-tiba, tanpa ia sentuh, mesin ekskavator menyala sendiri. Suaranya meraung keras, jauh lebih bising dari biasanya. Seakan ada tenaga lain yang mendorongnya. Lampu indikator di dashboard menyala semua, jarum-jarum bergetar liar. Wardani terkejut. Ia bahkan tak sempat menyentuh tuas. Tapi baket besi bergerak sendiri, menghantam tanah dengan keras. Ekskavator berguncang liar, maju mundur tanpa kendali. Seakan ada yang sedang mengendalikannya dari dalam. Wardani hanya bisa berpegangan erat, tubuhnya terguncang ke sana kemari. Baket menghantam tanah berkali-kali, membuat suara dentuman yang bergema di malam sunyi. Debu mengepul, tanah berhamburan. Wardani melihat jelas. Bayangan hitam itu seperti berusaha menahan ekskavator. Seakan sedang berperang dengan sesuatu yang tak terlihat. Setiap kali baket menghantam tanah, bayangan itu bergoyang. Wajah samar hitamnya terdistorsi seperti asap ditiup angin. Wardani hanya bisa terus membaca doa. Bibirnya bergetar, suaranya serak. Ia tahu, ini bukan hal yang biasa. Ia tahu, ia sedang menyaksikan sesuatu yang tak seharusnya dilihat manusia. Lalu, dari arah tebing terdengar suara teriakan panjang. Teriakan itu begitu keras, menggelegar, seperti puluhan orang menjerit bersamaan. Suaranya menusuk telinga, membuat kepala Wardani pening, membuat hatinya serasa ditusuk ribuan jarum. Ekskavator berguncang semakin liar. Wardani hampir terhempas dari kursinya. Ia menutup telinga, menundukkan kepala, berteriak memanggil nama Tuhan. Namun teriakan itu tidak berhenti. Semakin lama, semakin keras. Malam itu, di tikungan maut Cadas Pangeran, Wardani sadar bahwa ia bukan lagi sekedar operator ekskavator. Ia telah menjadi saksi pertempuran yang tak kasat mata. Pertempuran antara besi dan tanah dengan sesuatu yang jauh lebih tua,
dan jauh lebih berbahaya. Setelah teriakan panjang itu menggema, suasana mendadak berubah hening. Hening yang begitu mencekam hingga suara napas Wardani sendiri terdengar keras di telinganya. Kabut semakin tebal, bergulung-gulung seperti asap yang turun dari langit. Pandangan Wardani hanya sejauh 1 meter, selebihnya gelap pekat. Lampu kecil di kabin ia nyalakan, meski cahayanya nyaris tak menembus kabut. Wardani menegakkan tubuh, matanya terbelalak. Dari balik kabut, samar-samar tampak sosok-sosok bayangan berjalan beriringan. Awalnya hanya seperti arakan hitam, tapi makin lama makin jelas bentuknya. Ada yang berpakaian prajurit dengan tombak panjang di tangan, wajahnya kaku, matanya kosong. Ada yang seperti petani, dengan caping besar menutupi kepalanya, bajunya compang-camping, kaki telanjang menapak tanah seolah tidak menginjak sama sekali. Ada pula yang menyerupai seorang biarawan tua dengan jubah kusam, kepalanya tertunduk, bibirnya bergerak-gerak melantunkan sesuatu yang tak terdengar jelas. Mereka berjalan pelan ke arah lubang yang tadi tergali. Masing-masing membawa obor kecil. Tapi api yang menyala bukan merah atau kuning seperti api biasa. Api itu kehijauan, berkelip-kelip aneh, seolah terbuat dari cahaya yang hidup. Cahaya obor mereka membuat kabut berpendar, menghadirkan bayangan-bayangan panjang yang menari di sekitar ekskavator. Wardani menahan napas, tubuhnya gemetar. Tangannya menggenggam erat tuas kendali. Jantungnya berdentum kencang, hampir tak terkendali. Ia tahu apa yang dilihatnya bukan manusia biasa. Itu bukan rombongan pekerja atau orang-orang yang kebetulan lewat. Itu sesuatu yang jauh lebih tua, jauh lebih menyeramkan, sesuatu yang tak seharusnya ia saksikan. Sosok-sosok itu berhenti tepat di depan ekskavator. Wardani bisa melihat wajah mereka lebih jelas sekarang. Pucat, kosong, sebagian hancur, sebagian seperti patung batu yang retak. Dari mulut mereka keluar asap tipis, dan di antara mereka, seorang pria tinggi dengan sorban hitam berdiri paling depan. Sorban itu panjang, menjuntai hingga menutupi bahunya. Matanya tajam, hitam pekat, tapi di dalamnya ada cahaya merah samar. Ia mendongak menatap Wardani di dalam kabin, tatapannya dingin, menusuk, membuat Wardani ingin menjerit tapi lidahnya keluh. Suara berat menggema keluar dari mulut pria itu. Tanah ini milik kami sejak ratusan tahun. Kau gali makam leluhur kami. Pergi sebelum kami menenggelamkanmu ke dalam tanah. Wardani gemetar hebat. Rasanya tubuhnya tidak sanggup menopang diri. Keringat dingin mengucur deras dari pelipis, punggungnya basah. Ia nyaris pingsan, kepalanya berputar. Namun tiba-tiba, mesin ekskavator yang tadi seolah mati kembali bergetar. Panel kendali bergetar keras, lampu indikator berkedip-kedip. Seolah-olah mesin itu membela dirinya sendiri. Tanpa kendali Wardani, baket besi bergerak. Dengan tenaga penuh, besi itu menghantam tanah keras-keras. Dentumannya membuat tanah bergetar seperti gempa kecil. Getarannya merambat ke udara, membuat obor-obor kehijauan itu bergoyang liar. Sosok-sosok bayangan itu tampak terguncang. Sebagian dari mereka terhuyung dan beberapa langsung menghilang, melebur menjadi asap hitam. Wardani membelalak. Ia sadar, entah bagaimana, mesin itu sedang menjadi tameng baginya. Seakan ada kekuatan lain yang masuk ke dalam tubuh besi itu untuk melawan makhluk-makhluk yang marah. Ia menggertakkan gigi, tangannya gemetar saat memegang tuas kendali. Dengan sisa keberanian, ia menekan gas penuh. Ekskavator meraung keras, bergerak mundur menjauh dari lubang. Sosok tinggi dengan sorban hitam itu berteriak marah. Suaranya bergema, mengguncang udara, membuat telinga Wardani berdenging. Berhenti, kau tidak akan bisa pergi dari sini. Wardani menunduk, menutup telinganya, tapi ia terus menekan gas. Ekskavator bergerak pelan, tapi pasti menjauh dari lubang. Sosok-sosok bayangan itu mencoba mendekat, tapi setiap kali bakat menghantam tanah, mereka terguncang, terlempar, sebagian menghilang begitu saja.
Kabut semakin pekat, tapi anehnya semakin jauh Wardani bergerak, kabut itu mulai pecah. Sorot lampu kembali menyala satu persatu, cahaya menerangi jalan tanah yang ia lalui. Suasana perlahan kembali seperti semula, meski jantung Wardani masih berdegup liar. Akhirnya ekskavator berhenti. Wardani terkulai di kursi, tubuhnya lemas seperti habis dikerok semua tenaga. Ia menarik napas panjang, dadanya naik turun cepat. Matanya masih menatap ke arah lobang di kejauhan. Dari jarak itu, ia masih bisa melihat batu nisan tua yang setengah terkubur, berdiri diam di dalam tanah yang digali. Seolah menatap balik, memberi peringatan. Dengan sisa tenaga, Wardani turun dari kabin. Kakinya gemetar, hampir tak mampu menahan tubuhnya. Ia menyalakan senter kecil, cahaya bergetar karena tangannya bergetar. Ia berjalan perlahan mendekati lubang itu. Sesampainya di sana, ia berdiri lama, menatap lubang itu sekali lagi, menatap nisan tua yang berlumut. Suasana sudah kembali sepi, hanya suara jangkrik dan desiran angin. Tapi perasaan dingin itu masih terasa menusuk. Wardani menancapkan senter ke tanah lalu mulai menimbun kembali lubang itu. 1, 2, 3 sekop tanah ia jatuhkan ke dalam. Ia menutup nisan itu dengan tanah seadanya, meski tidak rapat sempurna. Keringat bercucuran, tangannya gemetar, tapi ia terus menimbun hingga nisan itu tidak terlihat lagi. Selesai menutup lubang, Wardani duduk terhuyung di samping ekskavator. Ia memandang kosong ke arah tebing, ke arah pepohonan gelap. Tubuhnya masih terasa gemetar, seolah apa yang baru ia alami tidak nyata. Tapi ia tahu, itu nyata. Terlalu nyata. Malam itu, ia pulang tanpa bicara apapun pada mandor proyek. Ia tidak cerita pada siapapun. Bagaimana bisa ia menjelaskan? Siapa yang akan percaya kalau ia bilang melihat arakan bayangan, mendengar suara dari tanah, dan ekskavatornya melawan makhluk gaib? Orang-orang pasti menganggapnya gila atau berhalusinasi. Sejak malam itu, Wardani tak pernah mau lagi lembur sendirian di kawasan tikungan maut Cadas Pangeran. Setiap kali mandor memintanya, ia selalu menolak halus, pura-pura sakit, atau mencari alasan lain. Ia lebih memilih kehilangan tambahan upah daripada harus menghadapi lagi kejadian malam itu. Namun kejadian itu tidak pernah hilang dari ingatannya. Bayangan sosok dengan sorban hitam, arakan makhluk-makhluk asing dengan obor kehijauan, suara marah yang mengancam, semuanya masih melekat kuat. Dan setiap kali ia lewat jalur itu, meski hanya sebagai pengendara biasa, ia selalu merasa ditatap. Kadang ia melihat dari kaca spion, seolah ada bayangan berdiri di tengah jalan. Kadang ia mendengar suara langkah kaki mengikuti kendaraan. Pernah sekali, saat hujan deras, ia melihat obor kehijauan menyala di kejauhan. Ia menutup mata rapat-rapat, terus mengendarai mobil tanpa menoleh. Ia tahu, apapun yang ada di bawah tanah Cipularang, di jalur maut Cadas Pangeran, bukan untuk diganggu. Ia sadar, manusia bisa membuat jalan, bisa mengeruk gunung, bisa menebang pohon, tapi ada batas yang tak boleh dilewati. Ada wilayah yang sejak lama dijaga, wilayah yang bukan untuk dihuni manusia. Dan ia, seorang operator ekskavator, tanpa sengaja telah menyingkapnya. Beberapa bulan kemudian, jalan tol Cipularang akhirnya selesai dibangun dan resmi dibuka. Namun, jalur tikungan maut di Cadas Pangeran tetap menyimpan misterinya. Banyak supir melaporkan melihat bayangan berjalan di tepi jalan, atau mendengar suara-suara aneh saat melintas malam hari. Wardani sendiri masih bekerja sebagai operator, tapi setiap kali melewati jalur itu, ia selalu menunduk pelan, sambil berdoa dalam hati. Ia tahu, ada harga yang dibayar dalam setiap pembangunan. Tidak semua tanah bisa diganggu begitu saja. Dan sampai hari ini, setiap kali ada kecelakaan di tikungan maut itu, Wardani selalu teringat pada malam ketika ia melihat langsung ritual para penghuni lama tanah Cipularang. Malam ketika ekskavator dan jin saling berhadapan, mempertahankan tanah yang sudah lama mereka anggap milik. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.